Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dalam perkuliahan Micro Teaching Science. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar suatu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu tentang keterampilan bertanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep keterampilan bertanya. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan bertanya. Apa sih pengertian bertanya? Bertanya adalah hal yang paling lumrah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, keterampilan bertanya adalah kemampuan guru untuk memberikan pertanyaan agar mendapatkan respon dari peserta didik. Sebenarnya untuk apa sih kita harus mendapatkan respon dari peserta didik? Kita lihat tujuan bertanya. Yang pertama, bertanya dapat memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. Dengan memberikan pertanyaan, guru dapat memancing siswa yang tadinya pasif menjadi aktif, yang tadinya diam menjadi bersuara. Yang kedua, tujuan bertanya itu untuk melatih kemampuan siswa menyampaikan pendapat. Misalnya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Akhir-akhir ini udara di daerah kita semakin ekstrim. Kadang terlalu panas, kadang terlalu dingin. Nah, siapakah yang bisa memberikan pendapatnya? Apa kira-kira faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Nah, dengan memberikan pertanyaan semacam itu, maka siswa akan terlatih kemampuannya untuk menyampaikan pendapat. Dan tujuan ketiga adalah melatih kemampuan siswa untuk berpikir. Coba deh diingat-ingat sekarang, ketika kita diberikan pertanyaan oleh orang lain, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita berpikir terlebih dahulu. Sebelum menjawab pertanyaan, kita terlebih dahulu berpikir untuk kemudian memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan. Demikian juga dalam pembelajaran. Sebelum siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, tentu saja mereka berpikir terlebih dahulu. Nah, lama-kelamaan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru akan semakin melatih kemampuan siswa untuk berpikir. Keempat, pertanyaan bertujuan untuk melatih siswa agar saling menghargai di dalam pembelajaran. Apa hubungannya ya, saling menghargai dengan pertanyaan? Nah, ketika guru menyampaikan beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan, maka tentu akan muncul beberapa pendapat dari beberapa orang siswa. Dengan begitu, siswa akan melihat adanya berbagai macam pendapat orang. Nah, demikian, mereka akan terlatih untuk saling menghargai pendapat satu sama lainnya. Yang kelima, tujuan bertanya adalah melatih kreativitas siswa. Dengan melontarkan satu pertanyaan kepada beberapa orang siswa, tentu akan mendorong siswa untuk berpikir, memikirkan alternatif jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Dengan demikian, pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, siswa akan berpikir berbeda dari teman-temannya. Dan yang berikutnya, tentu saja tujuan bertanya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat apa sih jenis-jenis pertanyaan yang bisa digunakan oleh guru di dalam pembelajaran. Ada beberapa jenis pertanyaan yang perlu kita ketahui. Ada yang disarankan untuk digunakan dan ada yang tidak disarankan untuk digunakan. Yang pertama, pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung adalah pertanyaan yang langsung diberikan kepada salah satu siswa. Pertanyaan ini sebaiknya dihindari loh. Karena apa? Karena siswa harus punya kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu baru menjawab pertanyaan guru. Yang kedua, pertanyaan umum dan terbuka. Pertanyaan umum adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada seluruh anggota kelas. Yang ketiga, pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena jawabannya sudah terkandung di dalam pertanyaan itu. Apa sih contoh pertanyaan yang tidak perlu dijawab? Misalnya, tidakkah kamu berpikir bagaimana cara membersihkan lingkungan sekolah ini? Atau, tidakkah kamu mengerti dengan apa yang telah Ibu jelaskan? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, bukan? Jadi, tidak perlu dilontarkan kepada siswa. Yang keempat, pertanyaan faktual. Pertanyaan faktual adalah pertanyaan tentang fakta yang bertujuan untuk mencari informasi. Contohnya, ada berapa jumlah tulang rusuk manusia? Yang kelima, pertanyaan yang diarahkan kembali adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh guru atas pertanyaan siswa yang lain. Yang keenam, pertanyaan memimpin
adalah pertanyaan yang menuntun siswa untuk menemukan jawaban dari runtutan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam bertanya, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, pertanyaan yang dilontarkan hanya tentang satu masalah saja. Dan yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana yang mampu dicerna oleh siswa dengan baik. Yang ketiga, pertanyaan langsung diberikan secara random, jadi tidak pada satu orang siswa saja. Yang keempat, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan yang kelima, hindari pertanyaan retorika. Masih ingat ya pengertian pertanyaan retorika? Nah, dalam bertanya juga ada hal-hal yang harus dihindari oleh guru. Yang pertama, guru tidak boleh mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, guru tidak boleh mengulangi jawaban dari siswa. Yang ketiga, guru tidak boleh menjawab pertanyaan sendiri. Dan yang keempat, guru dilarang memberikan pertanyaan ganda. Kelima, guru tidak boleh menunjuk siswa sebelum memberikan pertanyaan. Nah, tingkatan keterampilan bertanya guru terdiri atas dua. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar, dan yang kedua, keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar meliputi yang pertama, pengajuan pertanyaan secara singkat dan jelas, pemberian acuan, pemusatan, pemindah giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, sambutan yang hangat dan antusias, pemberian tuntutan. Dan keterampilan bertanya lanjut meliputi yang pertama, mengembangkan kemampuan menemukan, mengorganisasi dan melalui informasi yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membentuk dan mengungkapkan pertanyaan berdasarkan informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa mengembangkan ide-ide serta mengemukakannya kepada kelompok secara timbal balik. Dan yang keempat, memberi kesempatan-kesempatan siswa memperoleh keberhasilan yang lebih daripada biasanya. Nah, setelah mengikuti pembahasan tentang keterampilan bertanya, kita dapat melihat bahwasanya guru tidak boleh sembarang dalam bertanya. Bertanya ada ilmunya. Nah, bagaimana? Sudah siap memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya? Demikian pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.